Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam iNews Prime. Gudang penampungan ban bekas seluas 3.000 meter di kawasan industri Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, ludes terbakar. Kebakaran melanda sebuah gudang penampungan ban bekas di kawasan industri Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sebuah tangki bahan bakar yang ada di dalam gudang bahkan meledak akibat terpercik api. Belasan unit mobil pemadam dikerahkan secara bergantian. Akses jalan masuk yang rusak ditambah sumber air yang jauh membuat petugas pemadam kesulitan padamkan api. Api berhasil dipadamkan dalam waktu 1 jam. Masih belum kita ketahui untuk awal penyebab kebakarannya. Namun nanti setelah proses pemadaman ini selesai, kita selidiki bersama dengan pihak terkait. 1 orang bekerja dilarikan ke rumah sakit akibat luka bakar. Dari Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Ya, ritualnya cuma ngobrol-ngobrol di sini aja. Setelah udah agak malam disuruh minum kalau sudah jam 7:30. Ya pemirsa, warga beramai-ramai mendatangi rumah pembunuh berantai Slamet Tohari di Desa Balun, Banjarnegara, Jawa Tengah. Warga penasaran dengan kasus pembunuhan bermodus pengganda uang yang memakan korban mencapai 12 orang. Rumah istri Slamet Tohari tersangka kasus pembunuhan berantai yang membunuh korbannya sebanyak 12 orang ramai dengan kedatangan warga. Mereka berduyun-duyun datang penasaran melihat seperti apa sebenarnya rumah dukun keji itu. Aparat gabungan polisi dan TNI pun sedikit kewalahan melarang aktivitas warga yang terus datang dari berbagai daerah. Tak jarang ada yang mengabadikan gambar rumah Tohari dengan handphone. Petugas memasang pembatas untuk menghalau warga agar tidak masuk ke area rumah tersangka. Jumlah korban kekejaman dukun Tohari sampai saat ini tercatat 12 orang. 3 diantaranya sudah teridentifikasi dan sedang menunggu pihak keluarga untuk melakukan cek antemortem. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Ya, Slamet Tohari mengaku membunuh kliennya karena kesal ditagih hasil penggandaan uang. Slamet membunuh korbannya dengan dalih melakukan ritual dan menguburnya di perbukitan di Desa Balun, Banjarnegara, Jawa Tengah. Perbukitan di Desa Balun, Kecamatan Wanayasa menjadi saksi bisu pembunuhan berantai yang dilakukan oleh dukun pengganda uang di Banjarnegara, Jawa Tengah, Slamet Tohari alias Mbah Slamet. Klien Mbah Slamet dibawa ke bukit ini sebelum akhirnya dibunuh dengan dalih untuk melakukan ritual. Mbah Slamet membunuh korbannya dengan memberikan racun potasium karena terus menagih uang yang dijanjikan Slamet ke kliennya. Setelah korban diberi racun, korban kemudian dikubur di jalan setapak di bukit Desa Balun ini pada malam hari karena untuk menghindari kecurigaan warga. Warga yang baru mengetahui kejadian mengaku kaget dan tidak menyangka karena perbukitan yang dijadikan lahan pertanian justru dijadikan kuburan massal oleh Slamet Tohari. Ya, ngeri aja, Pak. Ngeri gimana, Pak? Paling ngeri. Ngerinya gimana? Berinting seperti apa ya? Nggak nyangka. Nggak nyangkanya kenapa? Nggak nyangka kok di sini ada kuburan. Banyak sekali mayat itu. Banyak sekali mayat. Kalau Tohari sendiri kenal sama Tohari kenal? Ya sekedar kenal aja, Pak. Kepada polisi, Slamet Tohari mengaku membawa korban ke lokasi pembunuhan dengan menggunakan kendaraan pada sore hari. Kemudian pelaku mengajak korban mengobrol dan memberikan minuman berisi racun pada malam hari. Memang dia kubur semuanya itu rata-rata di dekat sini saja, di TKP sini, di TKP apa yang terakhir sebelahnya, ya Mat ya? Iya, dan nggak berani di kali atau di mana, nggak berani, pasti kena bawa mobil pun saya nggak berani mengerjakan. Dan ya TKP-nya itu di sini semua. iya, dan TKP-nya di sini semuanya. Itu sendiri apa gimana? Dia dibantu sama siapa aja? Dia melakukan sendirian. Jadi pada saat dia datang ke sini itu lubang belum ada, belum disiapkan sama sekali. Ketika sudah mati barulah dia menggali lubang.
barulah ditutup ya Mat ya. Para korban terkena tipu daya dari Mbah Slamet yang menjanjikan bisa menggandakan uang 50 juta menjadi 6 miliar rupiah. Hingga kini total ada 12 korban yang berhasil diungkap. Korban berasal dari sejumlah daerah dengan jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Sejumlah korban telah dimakamkan secara massal dengan menggunakan peti dan diberi tanda jika sewaktu-waktu diperlukan pemeriksaan atau diambil alih pihak keluarga. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Iya, melihat kasus Dukun Tohari dan sebelumnya juga ada kasus serupa yaitu Dukun Wawon CS, jadi menyadarkan kita semuanya bahwa masih banyak masyarakat yang percaya bahwa ada orang yang bisa menggandakan uang. Saat ini kita sudah terhubung dengan sosiolog Universitas Indonesia Ida Ruwaida untuk membahas terkait dengan fenomena ini. Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Ida. Selamat malam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Salam Mbak Ida, sehat. kalau kita bisa mungkin baca begitu ya dari pattern kasus-kasus serupa yang terjadi masih juga menelan korban. Kali ini menelan korbannya mencapai 12 orang. Yang membuat saya penasaran adalah kenapa masih banyak masyarakat Indonesia yang percaya kalau ada modus penggandaan uang itu atau penggandaan uang ini bisa terjadi, bisa dilakukan seperti itu. Iya, kalau kita bicara tentang penggandaan uang kan sebetulnya kalau secara dilakukan ya secara formal itu sebetulnya biasa ya, artinya melalui lembaga jasa keuangan misalnya perbankan maupun non perbankan. Hanya persoalannya kan berbeda cara yang dilakukan oleh Mbah Slamet ini kan sebetulnya cara-cara yang lebih banyak ke mistis atau klinik ya, itu yang sebetulnya menarik untuk dibahas. Kenapa mereka masih percaya mistis, hal-hal yang sebetulnya mistik ataupun klinik seperti itu begitu ya. Nah, ini mengindikasikan bahwa memang sebagian masyarakat kita belum terliterasi ya terkait dengan praktek-praktek penggandaan uang yang sifatnya mistis dan klinik, terutama kaitannya dengan unsur penipuan sebetulnya. Karena ini kan sudah tindak kejahatan ya sebetulnya di dalam konteks penipuannya itu sendiri begitu. Oke, tapi kan bicara mengenai klinik begitu Mbak Ida. Gak lepas ya kayaknya masyarakat Indonesia ini dengan yang namanya budaya atau informasi-informasi yang bersifat mistis dan juga klinik, tapi masih ditelan begitu mentah-mentah oleh masyarakat. Terutama kalau kita melihat kasus-kasus ini lebih banyak menyasar korbannya berasal dari kalangan masyarakat menengah ke bawah. Koreksi saya kalau saya salah. Ya, saya kira sih sebetulnya kalau kita lihat dari kasus-kasus sebelumnya misalnya di Pasuruan ya, kalau tidak salah itu kan sebetulnya juga lintas kelas ya, bahkan lintas pendidikan, tingkat pendidikan begitu. Nah, tapi pada kasus-kasus tertentu saya kira memang saya mencurigai mereka-mereka yang sebetulnya menjadi korban itu adalah mereka-mereka yang sebetulnya memang tidak atau kurang terpapar informasi dengan kasus-kasus yang sebelumnya begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada sebagian masyarakat kita yang masih menganggap bahwa apa yang terjadi sebelumnya, kalaupun mereka tahu itu sebetulnya adalah musibah begitu ya. Gitu. Nah ini dianggap musibah gitu ya, oh itu musibahnya dia gitu. Nah tapi kan unik juga ya sebetulnya kalau tadi disampaikan bahwa dengan uang sekian juta kemudian bisa menjadi sekian miliar, itu kan sudah di luar nalar ya. Nah dalam konteks ini maka daya kritis atau nalar masyarakat memang menjadi PR-nya kita begitu ya. Bagaimana saya menyebutnya sistem pendidikan kita mencoba membangun daya kritis manusia atau masyarakat Indonesia, itu sebetulnya memprihatinkan juga ya. Saya dari dunia pendidikan sebetulnya memprihatinkan aspek tersebut begitu. Itu yang saya garis bawahi secara khusus begitu. Tapi Mbak Ida, kalau bicara mengenai pendidikan, kita juga bisa belajar begitu dari sumber-sumber informasi gitu. Literasi juga sekarang banyak bisa kita akses. Sebagian besar masyarakat, bahkan mereka yang berada di kalangan menengah ke bawah juga punya kan handphone, gawai, bisa search informasi terkait dengan praktek-praktik seperti ini, tapi masih kecolongan juga. Ya, artinya kan sebetulnya yang perlu kita pertanyakan bagaimana pemanfaatan terhadap gadget, internet maupun sarana-sarana media komunikasi yang ada gitu. Karena di masyarakat kita juga kan sebetulnya fakta yang tidak bisa kita pungkiri, 80% masyarakatnya masih percaya hoax, dan termasuk juga sebetulnya mereka yang berlatar pendidikan menengah dan tinggi begitu. Nah, saya kira ini kaitannya dengan
bagaimana literasi digital yang sebetulnya juga perlu dicoba dilakukan, karena karakteristik masyarakat kita kan sebetulnya saya selalu menyampaikan ya, seeking behavior-nya sebetulnya rendah. Artinya kecenderungan untuk mencari informasi, mencocokkan informasi atau mencari data itu sebetulnya masih perlu dibangun ya. Saya kira itu yang menjadi juga penting. Oke, kalau peran dari pemerintah ya dan juga tenaga pendidik khususnya, seperti apa Mbak Ida untuk bisa meminimalisir kejadian atau kasus seperti ini terulang lagi ke depannya? Ya, saya kira saya sih menggarisbawahi ya, apakah kasus-kasus yang pernah terjadi itu sebetulnya jangan terkesan seperti hilang meskipun sebetulnya mereka diadili gitu ya, ada tindakan hukum terhadap mereka. Nah, perlu secara terus-menerus itu dikomunikasikan perkembangannya atau apa ya, karena kan masyarakat kita itu memori kolektifnya juga pendek seperti gampang itu. Lupa gitu ya Mbak Ida. Ya, gampang lupa begitu ya, dan kemudian ketika itu datang gitu karena mimpi untuk bisa kaya dengan cepat begitu ya, karena ini kalau orang sosiologi bicara tujuan utamanya kan sebetulnya kaya begitu, hanya kemudian cara yang digunakan itu cara-cara yang tidak logis, tidak punya nalar gitu ya, dan dianggap memang tidak rasional. Nah, hal yang ini yang sebetulnya perlu kita coba tekankan gitu, bagaimana pemerintah mencoba mencoba mengingatkan terus-menerus begitu. Tapi memang pemerintah tidak bisa bekerja sendiri gitu, perlu ada keterlibatan berbagai unsur. Salah satu yang menurut saya sebetulnya bisa dicoba dilakukan adalah dengan mencoba merangkul institusi agama ya, karena kan kalau kita lihat institusi apa yang paling dekat dengan masyarakat kita itu seperti kalau di tingkat desa dusun adalah agama gitu ya. Kalau dia Islam paling nggak ada masjid, musola dengan ceramah-ceramah yang hampir setiap Jumat minimal begitu ya. Nah, itu salah satunya. Salah duanya adalah tadi yang saya sebutkan bahwa institusi pendidikan ini memang kita kalau kita lihat ya, dibanding dengan negara-negara ASEAN, data PISA kita itu kan sebenarnya menunjukkan daya-daya nalar atau daya analitis masyarakat kita tergolong rendah ya. Saya kira itu jadi PR institusi pendidikan gitu. Selain tadi institusi agama ya, yang saya kira memang bisa menjadi pintu yang sangat strategis untuk bisa mencoba membangun daya kritis tadi. Oke, Mbak Ida, saya juga jadi penasaran. Fenomena seperti ini tuh memang marak terjadi atau common terjadi di Indonesia saja, atau negara-negara atau daerah-daerah seperti apa gitu yang patternnya bisa mudah terpapar dengan adanya praktek-praktek tadi bersifat klinik, mistis, kemudian juga di luar nalar seperti ini? Ya, saya kira sih memang di negara-negara yang mungkin negara berkembang memang harus kita akui ya, karena isu kesejahteraan kan begitu ya. Tapi yang kita juga harus garis bawahi kan sebetulnya saya melihatnya juga ada demonstration effect ya, efek demonstratif dari berbagai misalnya media sosial atau media massa itu sebetulnya punya pengaruh juga bahwa hidup yang dalam tanda kutip mewah begitu ya, itu sebetulnya juga menjadi tujuan masyarakat kita ya. Jadi kekayaan itu kan menjadi tujuan ya. Di Amerika Serikat beberapa waktu kan masyarakatnya dikenal dengan berorientasi kekuasaan, kekayaan, ketenaran, dan itu sebetulnya juga menjadi salah satu orientasi di masyarakat kita yang perlu kita cermati ya, yang hanya kemudian menurut saya di satu sisi kan perlu ada daya dorong bagaimana menyeimbangkan nilai-nilai tanggung jawab sosial, misalnya diantaranya seperti itu gitu ya, nilai kepedulian, karena saya mempertanyakan juga kok masyarakat sekitar gini, ini kan indikasi juga kontrol sosial ya, kontrol masyarakat yang lemah, karena apalagi di desa ya, yang kita anggap desa sebetulnya masih guyup gitu ya, keterikatan satu dengan yang lain masih tinggi, ternyata sebetulnya juga menurun. Nah, ini sebetulnya juga indikasi adanya perubahan atau pergeseran di masyarakat. Baik. Begitu. Baik, Mbak Ida, terima kasih sekali atas insight-nya yang sangat komprehensif malam hari dalam iNews Prime. Sehat selalu Mbak Ida, kita jumpa lagi dengan kesempatan ya. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum. Ya, sementara pemirsa, keluarga pasangan suami istri asal Lampung, korban dukun pengganda uang Banjarnegara berharap jenazah kedua korban segera dipulangkan. Keluarga mengaku tidak berkomunikasi dengan kedua korban selama lebih dari 1 tahun.
Inilah kediaman Irsyad dan Wahyu Triningsih, pasangan suami istri yang jadi 2 dari 12 korban dukun pengganda uang Banjarnegara. Menurut keluarga, pasangan suami istri yang tinggal di Desa Tanjung Rejo, Pesawaran, Lampung ini sudah hilang komunikasi sejak 1 tahun yang lalu. Kedua korban merupakan pengrajin kain tapis dan telah memiliki 2 anak. Kepada keluarga, pasangan suami istri ini berpamitan pergi ke Jawa untuk mengajar kursus membuat kain tapis. Namun tak lama berselang, nomor telepon keduanya tak bisa lagi dihubungi. Pihak keluarga pun terkejut saat mendapat kabar bahwa Irsyad dan Wahyu jadi korban pembunuhan Mbah Slamet. Nah, dia di sini memang usaha tapis, bordir. Di sana ada kerjaan buat ngajarin kursus gitulah. Jadi dia bilangnya bayar per bulan, per jam katanya. Cuma itu aja. Setelah itu dia pamit, nggak ada kontak lagi. Udah nggak tahun. Itu pergi tahun berapa nih? Tahun berapa ya? Setahun lebih. Sementara itu, proses identifikasi 12 korban dukun pengganda uang Slamet Tohari alias Mbah Slamet masih terus dilakukan. Hingga saat ini baru 6 jenazah yang telah terungkap identitasnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, Yusril Iza Mahendra datang ke Kertanegara untuk menemui Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto membahas Pilpres 2024. Anies Prime segera kembali dengan informasi selengkapnya.